Halo, selamat siang semuanya. Jadi di sini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 angkatan 48 latihan dasar CPNS tahun 2022 akan melaksanakan podcast mewawancarai beberapa narasumber terkait nilai-nilai bela negara. Jadi di sini ada narasumber pertama Bapak Dewa Aditya sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait pengamalan nilai-nilai bela negara yang dapat beliau sampaikan. Yang pertama, mungkin langsung saja Pak Dewo ya. Yang pertama itu saya ingin bertanya, kira-kira menurut Bapak apa sih itu arti dari nilai-nilai bela negara? Jadi dari bela negara ini ya merupakan suatu konsep dari perundang-undangan, yakni mengenai sikap patriotisme dari individu, kelompok maupun seluruh komponen negara untuk mempertahankan negara tersebut atau negara itu sendiri. Nah, bela negara ini dibagi menjadi dua, yakni dalam bentuk fisik dan non fisik. Yang fisik itu seperti misalnya melawan ancaman terorisme dari luar atau dalam negara tersebut. Sementara non fisiknya yakni dapat dilakukan melalui pendidikan serta prestasi dari komponen negara tersebut. Terima kasih. Itu terkait arti dari bela negara dari beliau. Nah, selanjutnya kira-kira selama Bapak Dewo bekerja sebagai polisi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, kira-kira hal-hal menyimpang dari bela negara apa saja yang pernah Bapak Dewo temukan selama bekerja? Selama saya bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di bidang perairan, jadi cukup banyak ya kasus yang menyimpang dari bela negara tersebut, yakni di perairan contohnya, yakni kapal yang beroperasi tanpa izin, lalu ada penangkapan penyu. Jadi penyu itu termasuk hewan dilindungi oleh negara. Jadi hal tersebut merupakan penyelewengan atau penyimpangan dari bela negara tersebut. Di kasus pencurian terus ilegal itu ada melanggar hukum juga termasuk sifat yang melanggar bela negara gitu ya. Selanjutnya Pak Dewo, kira-kira bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara di lingkungan masyarakat sebagai kepolisian, atau bagaimana sih pesan-pesan kepada masyarakat untuk dapat mengamalkan nilai-nilai bela negara? Nilai-nilai bela negara yang dapat diterapkan dari masyarakat, khususnya dari anak-anak muda ya, generasi muda, itu dapat mempertahankan bela negara di bidang non fisik. Itu seperti pendidikan, dengan cara menempuh pendidikan yang baik. Setelah itu khusus kepada masyarakat, kita sebagai negara hukum atau sebagai warga negara hukum patut mematuhi segala hukum perundang-undangan yang berlaku, khususnya seperti di jalan raya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm dan sebagainya. Mungkin itu saja. Ya, berarti benar ya, di kepolisian sendiri mengatakan bahwa pentingnya sebagai warga negara itu tentang sadar hukum, karena kita tahu sendiri di undang-undang bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dewo atas wawancaranya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan ke narasumber selanjutnya. Lalu narasumber selanjutnya kita kedatangan tenaga kesehatan, yaitu Ibu Anissa. Ya. Di sini kita akan membahas tentang bela negara. Pertanyaan ada untuk Ibu Anissa yang langsung saja ya. Apa yang dimaksud bela negara menurut Ibu Anissa? Baik, terima kasih dek pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, bela negara itu adalah kebulatan sikap, kebulatan tekad kita untuk menjaga kedaulatan NKRI sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, Ya. perilaku apa saja yang mencerminkan bela negara di bidang kesehatan? Baik, saya jawab ya dek ya. Perilaku-perilaku yang mencerminkan atau contoh dari bela negara dalam dunia kesehatan. Yang pertama bisa kita lihat penggunaan masker ya dek ya. Itu kan termasuk dalam taat pada protokol kesehatan, masuk pada unsur juga bela negara, yaitu kita sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian melakukan vaksinasi COVID, itu juga termasuk kita. Kemudian tidak merokok sembarang tempat ya, itu juga termasuk dalam contoh-contoh dari bela negara itu sendiri. Mungkin itu menurut saya. Jadi saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih kunci penting masyarakat dalam menumbuhkan rasa bela negara di bidang kesehatan? Baik, saya mencoba menjawab menurut opini saya ya, ya. Kita ketahui sendiri, kita
sedang menghadapi masa pandemi. Walaupun memang kasus COVID-19 sudah mulai menurun ya, kita ketahui mental dan psikologis dari warga bangsa Indonesia belum stabil ada ya. Jadi kunci penting yang harus kita miliki untuk untuk apa namanya tadi pertanyaan Adek, kunci penting untuk menemukan rasa bela negara itu adalah kesehatan mental dan jasmani. Ya. Kalau mental sehat, jasmani sehat, otomatis perjalanan warga Indonesia menjalani kehidupan sehari-hari juga baik ya, dan itu pun berpengaruh pada persatuan dan kesatuan bangsa. Namun apabila tidak baik, ini akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan di negeri ini. Terima kasih, mungkin itu. Jadi dari tanggapan Ibu, Ya. saya bisa menangkap bahwa jadi apabila kesehatan mental, jasmani, rohani sudah terjaga, sudah dalam keadaan baik, Ya. semua upaya dalam menemukan rasa bela negara tentunya akan jadi optimal dan Ya. bisa mencapai tujuannya. Ya, Itu kan? ya gitu, ya betul sekali Mas, seperti itu. Ya baik, terima kasih atas tanggapannya dari pertanyaan yang kami. Ya, sama-sama. Ya mungkin cukup sekian wawancara dari kami ya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sebelumnya ini Niki dengan Ibu Madehari Ibu G dari dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar Ibu G. Ya, betul. Oke Bu, mohon izin. Oke. Sebelumnya kami mau cari Ibu terkait dengan yang pembelajaran Ya. ya. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Oke. Bersedia. Baik, baik. Bersedia. Sebelum dengan tersebut, Oke. menurut kan bela negara ini kan banyak sekali yang sering terdengar gitu, karena pelatihan bela negara, ada cinta tanah air. Menurut pendapat Ibu tentang nilai-nilai bela negara itu seperti apa sih Bu? Ya, nilai-nilai bela negara menurut pandangan saya yang pertama itu kita harus yakin kepada Pancasila sebagai pandangan bangsa ya, pedoman hidup bangsa kita. Kemudian yang kedua, mencintai tanah air dan bangsa. Nah, yang ketiga itu kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu menurut saya. Baik Ibu, dengan adanya bela negara ini menurut Ibu, apakah Ibu pernah melihat penyimpangan nggak sebenarnya dari bela negara tersebut di lingkungan sekitar Ibu aja, lingkungan kerja atau lingkungan tempat tinggal atau dari dimanapun itu Bu? Apakah Ibu pernah melihat penyimpangannya? Ya, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari pasti pernah aja kita melihat ada penyimpangan ya. Jadi kalau penyimpangan dari segi bela negara itu pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu pelanggaran misalnya macam-macam itu ya, segala jenis pelanggaran itu tentunya melawan dari bela negara yang menyimpang. Kalau di kantor itu terlambat hadir, tidak disiplin, kemudian korupsi, gratifikasi, ya. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya melanggar peraturan lalu lintas, ya, segala jenis peraturan kita langgar itu termasuk penyimpangan. Berarti kalau misalnya seperti itu berarti banyak sekali kayaknya pelanggarannya berarti ya. Kayaknya ya, itu hal yang paling sederhana. Yang sederhana. Rasanya kayak kita melakukan kesalahan, aduh aku lupa gitu. Gitu. Iya. Iya. Berarti Tentunya itu yang berhubungan dengan peraturan. Ya. Berarti kalau misalnya seperti itu, kalau penyimpangan bela negara seperti itu, nah gimana sih upayanya Ibu secara sederhana lah ya? Kalau misalnya Ibu lihat ini terlambat nih, ini pasti nggak gini bela negara gitu. Upayanya Ibu saat ini dalam menerapkan bela negara itu seperti apa sih Bu? Sesuai dengan profesinya Ibu lah sebagai seorang ASN. Iya. Tentunya kalau upaya, tentunya kita mulai dari diri sendiri ya. Artinya kita memperbaiki diri sendiri dulu. Ya, memperbaiki diri sendiri, misalnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pekerjaan, misalnya kita mendisiplinkan diri dulu, ya, kemudian menaati peraturan yang sudah diterapkan oleh atasan, oleh instansi kita,
kemudian ya setelah ya, kita apa namanya tertib dulu ya, baru kita bisa mengajak teman-teman yang lain seperti itu. Ah. Kita mencontohkan ya. Berarti harus ada role modelnya tuh berarti Ibu ya. Ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Oke, sama-sama. Mau diwawancara nih kita dengan bela negara Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama.